Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad bergabung dengan Hilful Fuzul. Hilful Fuzul adalah sebuah aliansi atau perkumpulan yang dibentuk oleh beberapa pemuka Arab Quraisy yang dipelopori oleh Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Tujuan dibentuknya Hilful Fuzul adalah untuk menolong orang-orang yang lemah dan tertindas, juga menegakkan keadilan bagi semua orang. Latar belakang dibentuknya Hilful Fuzul sebagaimana telah disebutkan di episode pertama, seperti apa keadaan bangsa Arab saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Pada masa jahiliyah itu, orang Arab gemar berperang. Satu kabilah dengan kabilah lainnya saling serang. Yang kuat menyerang dan merampok yang lemah. Orang-orang yang kuat berlaku sewenang-wenang terhadap orang-orang yang lemah. Tidak ada hukum yang berlaku yang dapat melindungi orang-orang yang miskin dan tertindas. Melihat kenyataan itu, beberapa suku di Mekah dan sekitarnya merasa jemu mengalami pertumpahan darah yang berlarut-larut, dalam hal ini setelah perang Fijar yang berlangsung terus-menerus. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk mendirikan Hilful Fuzul, suatu perkumpulan yang dengan tujuan memberikan pertolongan dan perlindungan kepada korban perlakuan aniaya dan ketidakadilan. Sebagai tanda dibuatnya perjanjian tersebut, mereka kemudian pergi ke Ka'bah dan menuangkan air ke atas Hajar Aswad. Kemudian setiap orang diberi kesempatan untuk minum air tersebut sebagai tanda kesetiaan akan kesepakatan yang telah dibuat. Lalu mereka mengangkat tangan kanan mereka di atas kepala untuk menunjukkan bahwa mereka akan bersama-sama menegakkan kesepakatan ini. Isi perjanjian ditulis dan ditempatkan di dalam Ka'bah, tempat yang dipercaya ada di bawah perlindungan Allah. Mengetahui adanya perkumpulan Hilful Fuzul ini, Muhammad yang saat itu belum menjadi nabi segera ikut bergabung dalam perkumpulan tersebut. Akan tetapi karena situasi dan keadaan yang memang sulit, tidak ada dari anggota perkumpulan dari Hilful Fuzul yang mampu sepenuhnya mengamalkan perjanjian mulia itu. Perjanjian tinggallah perjanjian. Pelanggaran hukum seperti penganiayaan, perampokan, dan perlakuan sewenang-wenang tetap merajalela. Ternyata di antara anggota Hilful Fuzul hanya Nabi Muhammad saja yang tetap berkomitmen dan benar-benar melaksanakan isi dari perjanjian itu. Diceritakan bahwa pada satu kesempatan datanglah seorang Baduy ke kota Mekah. Abu Jahal berhutang uang kepada orang itu, tetapi dia tidak mau melunasi hutangnya. Keburukan Abu Jahal itu pun diceritakannya kepada orang-orang Mekah. Beberapa orang menganjurkan kepada orang Baduy itu untuk meminta pertolongan kepada Rasulullah SAW. Sebenarnya orang-orang itu punya maksud jahat kepada Rasulullah SAW. Mereka berharap Rasulullah SAW menerima kesulitan atas persoalan itu. Saat itu beliau SAW telah menjadi nabi. Sementara itu penentang terbesar beliau adalah Abu Jahal, seorang pemuka kabilah di Mekah. Dia yang menganjurkan pemboikotan sosial dan penghinaan umum terhadap Rasulullah SAW dan umat Islam yang jumlahnya masih sedikit itu. Jika Rasulullah SAW menolak membantu orang dusun itu, beliau akan dituduh melanggar janji beliau kepada perkumpulan Hilful Fuzul, sehingga Nabi Muhammad bisa dianggap sebagai seorang pendusta. Sebaliknya, jika Nabi Muhammad menjumpai Abu Jahal untuk menuntut pembayaran hutang orang Baduy itu, pasti Abu Jahal akan mengusir beliau dengan penghinaan dan ejekan.
Bahkan bisa jadi dia akan menganiaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa menyadari bahaya yang mengancam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang dusun itu menemui dan meminta tolong kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tanpa ragu sedikit pun bangkit lalu pergi bersama dengan orang dusun itu dan mengetuk pintu rumah Abu Jahal. Abu Jahal keluar dan melihat si penagih hutang itu berdiri di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebut hutangnya dan menagih pembayaran. Abu Jahal nampak sangat terkejut dan tanpa membuat dalih apapun membayar lunas hutang orang Badui itu. Ketika para pemimpin Mekah lainnya mengetahui kejadian itu, mereka terheran-heran dan menyesali mengapa Abu Jahal memenuhi permintaan Rasulullah dan membayar hutang orang Badui itu. Mereka mencela kelemahan dan sikap yang bertentangan dengan bualannya. Abu Jahal yang menganjurkan boikot sosial terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi malah dia sendiri menerima dan tunduk kepada perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal segera membayar hutang orang Badui itu atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Abu Jahal mengatakan bahwa orang lain pun pasti akan berbuat seperti dia. Dia menceritakan bahwa saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di ambang pintu rumahnya, dia melihat 2 ekor unta buas di kanan kiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan siap menyerangnya. Kita tidak dapat menerangkan macam apa pengalaman yang dirasakan oleh Abu Jahal itu. Apakah hal itu penampakan mukjizat untuk menakut-nakuti Abu Jahal, atau apakah pengaruh kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat berwibawalah yang menimbulkan pemandangan khayal itu? Seorang yang dibenci dan dimusuhi oleh penduduk Mekah telah berani pergi seorang diri menemui pemimpin kota dan menuntut pembayaran hutang kepadanya. Kejadian yang sama sekali tak terduga sebelumnya itu mengejutkan dan menakutkan Abu Jahal. Hal itu membuat dia lupa akan apa yang disumpahkannya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendorong dia berbuat seperti apa yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tidak pernah mengingkari janjinya dan tidak pernah takut dalam membela kebenaran dan menolong orang-orang yang lemah dan tertindas. Simak kelanjutan sejarah hidup Nabi Muhammad di episode yang ke-10. Nabi Muhammad membangun kembali Ka'bah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.